Bayangin, lu tidur nyenyak di rumah, tiba-tiba air bah dateng. Bukan air biasa, air kotor bercampur lumpur. Dan kayu gelondongan segede tiang listrik. Batang pohon raksasa yang harusnya masih di dalam hutan. Rumah lu hancur, keluarga lu hanyut. Ratusan bahkan ribuan orang meninggal. Ini bukan film horor, ini banjir bandang Sumatera akhir November 2025 kemarin. Di waktu gue bikin video aja, menurut BNPB, korban meninggal udah tembus 1.003 jiwa. Pertanyaannya, kenapa kayu-kayu itu ikut hanyut yang bikin banjir bandang ini makin mematikan? Jawabannya pahit. Dari hutan yang dibabat habis. Dan kejadian ini sebenarnya udah diprediksi puluhan tahun lalu sama satu orang. Namanya Abi Kusnonahran. Dia bukan aktivis sawit, dia juga bukan wahabi lingkungan. Dia adalah jurnalis yang berani bongkar akar dari semua bencana ini. Dan karena keberanian itu, dia harus ngebayar mahal pakai darah. Abi Kusnonahran lahir tahun 1941 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Bukan dari keluarga aktivis, bukan dari keluarga wartawan terkenal. Dia cuma orang biasa. Tapi di mata beliau, dia ngelihat sesuatu yang bikin hatinya kagak tenang. Hutan Kalimantan dibabat habis-habisan. Dan yang bikin dia marah, pelakunya bukan sembarang orang. Mereka punya uang, koneksi politik, dan pejabat ama aparat yang bisa dibeli. Di tahun 90-an sampai awal 2000-an, dia jadi jurnalis investigasi buat tabloid lintas Katulistiwa. Medianya lokal, kecil tapi tajam. Pak Abi itu bukan tipe wartawan yang cuma duduk di kantor ngetik berita. Dia turun langsung ke lapangan buat investigasi. Beliau masuk hutan, ngecek pelabuhan lah, motret kapal-kapal ilegal, nyusurin sungai buat nemuin tongkang raksasa yang muatin kayu curian, sampai ngecatet nama-nama raja kayu yang punya backingan sampai Jakarta. Dan yang paling gila, karena investigasi ini ngegagalin pengiriman kayu ilegal dari Taman Tanjung Puting yang mau diangkut pakai 3 kapal berbendera Tiongkok. Ini tuh udah bukan level jurnalis lokal biasa. Ini udah nyentuh ranah tabu bisnis ilegal bernilai triliunan rupiah. Dan lo tau gak apa yang bakal terjadi kalau lo ngeganggu bisnis sebesar itu? Tanggal 28 November 2001, hari Rabu. Di Pangkalan Bun, Abi lagi di kota. Biasa aja, kagak ada yang aneh. Tiba-tiba dikepung. Sekelompok preman muncul. Tanpa banyak omong, parang dan mandau tajam diayunin ke arahnya. Serangan itu dimaksudin buat ngebunuh langsung beliau. Bayangin aja, mandau, senjata tradisional Dayak yang tajam banget, diarahin langsung ke kepala Pak Abi. Dia tangkis pakai tangan kosong. Sret! 4 jari tangan kirinya putus seketika. Ngegelinding ke tanah. Belum sempet dia ngerasain sakit, langsung tebas, dan tebas. Punggung, dada, leher, paha. Total 17 luka bacokan bersarang di tubuhnya. Kulit kepala kiri dan telinganya hampir lepas. Darah di mana-mana. Para penyerang ninggalin beliau terkapar di jalan, bersimbah darah. Mereka yakin Abi udah tewas. Tapi malaikat maut belum jemput beliau. Pak Abi dilariin ke rumah sakit dalam kondisi kritis banget. Butuh 29 kantong darah dan 350 jahitan buat ngantiin pendarahan di sekujur tubuhnya. Operasi berlangsung 7 jam lebih. Seorang suster aja kudu terus-terusan mencet kantong darah itu biar aliran darahnya ngalir kenceng ke dalam tubuhnya. 4 jarinya yang putus kagak bisa disambung lagi. Tangan kanannya juga hampir putus. Beliau selamat tapi cacat permanen. Dan lu tahu gak apa yang bikin kisah ini makin gila? Sebulan sebelum serangan itu, Abi Kusno ngusik bisnis besar yang dikendaliin oleh perusahaan bernama Tanjung Lingga Group. Kepunyaannya pengusaha berpengaruh bernama Abdul Rashid. Timingnya tuh terlalu sempurna buat sekedar kebetulan. Lo kira setelah nyaris mati, Pak Abi bakal pensiun? Salah besar. Tahun 2004, Abi Kusno terpilih jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Tengah. Banyak orang mikir, udahlah dia sekarang aman, dia kan pejabat, nggak bakal diganggu lagi. Makin salah. Justru, dari dalam parlemen, Pak Abi makin brutal ngomong. Soal kolusi lah, soal perusahaan hutan, soal pengusaha dan pejabat main mata, soal bisnis kayu ilegal yang masih jalan. Di Jakarta, beliau jadi senator yang paling berisik. Dia ngedobrak pintu Menteri Kehutanan dan Kapolri, ngedesak penangkapan cukong-cukong yang masih berkeliaran. Tangan kirinya yang cacat sering dia angkat tinggi-tinggi dalam sidang, sebagai bukti betapa bobroknya penegakan hukum di negerinya sendiri. Bayangin, lu jadi anggota DPD yang tangan kirinya cuma tinggal ibu jari doang, dan lu angkat tangan itu di sidang resmi buat ngingetin semua orang. Ini bukti kalau negara gagal ngelindungin orang yang ngelawan kejahatan. Itu tuh powerful banget, dan mafia kayu mereka makin kepanasan.
4 Juli 2006, Pak Abi lagi kunjungan kerja ke lokasi penimbunan kayu liar di Muara Bulan, Kalimantan Tengah. Beliau dapat paket, isinya bikin bulu kuduk merinding. Kain kafan, gambar mayat, sama pesan yang bertuliskan, "Jangan bunuh mata pencarian kami." Arti pesannya jelas banget, lu ganggu bisnis kami, nyawa lu taruhannya. Tapi Abdi Kusno nerima kain kafan itu dengan tenang. Beliau kagak mundur selangkah pun. Tapi 20 hari kemudian, 24 Juli 2006, di tol Palimanan Kanci, Cirebon, Pak Abdi Kusno meninggal dalam kecelakaan mobil. Mobil yang ditumpangi Abdi Kusno menabrak bagian belakang sebuah truk. Benturan keras terjadi tepat di sisi kiri depan, tempat Abi duduk. Dari 3 penumpang, cuma Pak Abi yang meninggal. Versi resmi dari kepolisian sih, penyebabnya karena kecelakaan tunggal. Tapi kenapa timingnya lagi-lagi terlalu sempurna? Baru 20 hari setelah dapat ancaman mati dan punya riwayat teror yang berkepanjangan. Terus baru aja ngusik penimbun kayu ilegal, Pak Abi ngalamin kecelakaan itu. Sampai hari ini banyak pihak termasuk aktivis internasional yakin ini tuh bukan kecelakaan biasa, ini tuh pembunuhan terselubung. Dan dari waktu itu pun perjuangan sang pahlawan pelindung hutan sendirian ngelawan keserakan para bangsat yang ngerusak hutan Indonesia berakhir secara tragis. Oke, sekarang gini, kenapa sih gue nyambungin kasus Abi Kusno sama banjir Sumatera? Karena siklus kejahatannya persis sama. Dengerin baik-baik nih, era Pak Abi 90-an sampai awal 2000-an di Kalimantan, hutannya ditebang abis. Kayu kelas dunia, ulin, meranti, ramin, diangkut ilegal. Dokumen dipalsuin atau dibeli. Aparat tutup mata, pejabat dapat bagian. Lahan jadi kosong. Era sekarang di Sumatera, hutan ditebang abis, udah kejadian. Status jadi lahan kosong, udah terdaftar. Masuk investor sawit sama tambang. Lahan berubah jadi perkebunan monokultur. Sistem perakaran hutan hilang. Air kagak bisa diserap tanah. Dan terjadilah banjir bandang. Dari data BPS Sumatera Utara aja ngecatat bahwa Tapanuli Tengah, salah satu kabupaten yang paling parah kena banjir, ngalamin pertumbuhan lahan sawit eksponensial. Tahun 2021, luas sawit cuma 3.640 hektar. Tahun 2024, udah jadi 17.080 hektar. Itu pertumbuhan 369% dalam 3 tahun. Dan lu tahu kan apa yang terjadi di Tapanuli Tengah? Banjir bandang maha dahsyat. Apa ini cuma kebetulan? Kagak mungkin. Ini tuh konsekuensi langsung dari deforestasi masif, alih fungsi lahan, sama hilangnya hutan sebagai penyangga air. Kelapa sawit itu termasuk monokultur yang punya sistem perakaran dangkal, sehingga kagak bisa nyerap ataupun nahan air hujan. Hutan alam tuh ibaratnya kayak spons raksasa. Ketika hujan turun, air diserap pelan-pelan. Akar pohon besar nahan tanah. Daun-daun lebat nahan air biar kagak langsung jatuh ke tanah. Tapi sawit tuh cuma monokultur produksi. Nyamain sawit sebagai hutan sama aja kayak nyamain Grand Max sama Alphard. Ketika hujan deras datang, air langsung meluncur ke hilir tanpa hambatan. Hasilnya banjir bandang lagi. Ironisnya, malah ada orang bilang jangan takut deforestasi. Ini yang nggak habis pikir sih. Beberapa bulan sebelum banjir dahsyat ini, ada presiden dari suatu negara entah di mana pernah bilang, kita tidak perlu takut deforestasi. Kelapa sawit ya pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbon dioksida. Pernyataan ini viral, sampai banyak orang marah besar. Karena secara sains, itu tuh salah besar. Sawit tuh kagak bisa ngegantiin fungsi ekologi hutan tropis. Apapun narasi politik yang pengen dibangun. Hutan primer punya sistem akar, lapisan tajuk, struktur tanah, dan keanekaragaman hayati yang nyiptain stabilitas ekologis. Dan untungnya setelah banjir terjadi, presiden ini berubah pikiran. Katanya kita harus ngejaga hutan dan bener-bener ngecegah pembabatan pohon-pohon pengrusak hutan-hutan. Tapi ya damage-nya udah terlanjur terjadi. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa baru ngomong gitu setelah ribuan orang meninggal? Kenapa kagak dari dulu didengerin peringatan dari para aktivis? Tapi susah sih ya, gak cuma ketika masa jabatan presiden sekarang aja. 5 tahun lalu, kalau lu ingat, presiden sebelumnya juga bilang kalau isu minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan tuh cuma akal-akalan Uni Eropa karena perang bisnis antar negara. Soalnya, minyak sawit Indonesia lebih murah dari minyak bunga matahari mereka, katanya.
Abi Kusnonahran meninggal tahun 2006, hampir 20 tahun lalu. Tapi kisahnya masih relevan, bahkan makin relevan. Karena selama hutan masih jadi korban, suara kritis dibungkam, alam dijual murah, pejabat masih korup, sampai pengusaha masih serakah, banjir bandang cuma tinggal nunggu waktu lagi. Dan pertanyaannya sekarang bukan kenapa Pak Abi dulu dibunuh, tapi kenapa mereka terus ngulang kesalahan yang sama. 1000 orang meninggal di banjir Sumatera, itu tuh bukan cuma sekedar angka. Itu tuh ayah, ibu, anak, kakek, nenek, saudara yang harusnya masih hidup. Kalau dulu para bedebah itu dengerin kata Pak Abi, kalau dulu pemerintah serius ngelawan mafia kayu, kalau dulu pemerintah kagak ngebungkam suara-suara kritis, mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Pak Abi Kusnonahran bukan mati sia-sia, tapi beliau juga belum menang. Pertarungan masih berlanjut, dan sekarang giliran kita yang harus nerusin.